Mengapa DPR kerap kali disebut wakil rakyat? Saat ini, kita memiliki anggota Dewan Perwakilan Rakyat sejumlah 575 orang, yang seluruhnya sedang bertugas untuk periode 2019 hingga 2024. Mereka seringkali disebut wakil rakyat. Ya, karena mereka seharusnya mewakili suara dan kepentingan rakyat. Tapi, tahu nggak kamu, apa aja sih tugas mereka? Tugas mereka terbagi ke dalam 3 fungsi besar. Yang pertama adalah fungsi legislasi untuk menyusun dan membuat undang-undang. Jika fungsi ini nggak dilakukan dengan baik, maka banyak permasalahan di masyarakat nggak kunjung menemukan solusinya. Contohnya adalah kasus pelecehan seksual yang ada di sekitarmu, yang mungkin pernah menimpa dirimu atau teman-temanmu, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Para korban pelecehan seksual, terutama perempuan dan anak-anak, seharusnya bisa mendapatkan perlindungan dengan lebih baik bila ada peraturan perundang-undangan yang melindungi mereka. Azriana, Ketua Komnas Perempuan, pernah menyampaikan bahwa setidaknya ada 15 macam kekerasan seksual yang dialami perempuan di Indonesia, dan 13 diantaranya belum diatur dalam undang-undang. Prosedur pembuktiannya pun sangat membebani korban. Yang kedua adalah fungsi anggaran, yaitu memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang diajukan Presiden. Ini berarti terkait dengan pengelolaan uang rakyat yang jumlahnya ribuan triliun itu loh. Apa manfaatnya untuk kita? Uang sebanyak itu akan digunakan antara lain untuk anggaran pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial berupa subsidi, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan. DPR memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang, penggunaan APBN dan juga kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Daerah. Menjadi anggota DPR. Untuk dapat dipilih jadi anggota DPR, seseorang harus berusia minimal 21 tahun dengan latar belakang pendidikan minimal sekolah menengah atas dan diwajibkan berasal dari partai politik atau tidak ada calon independen. Ia juga harus setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi, bukan perkara mudah untuk lolos ke Senayan. Mereka harus berkampanye agar dipilih rakyat. Mereka harus merogoh kantong yang lumayan dalam. Untuk kampanye aja, rata-rata setiap calon anggota DPR mengeluarkan uang 1 miliar rupiah. Belum pengeluaran lain, rata-rata butuh 1,5 M untuk tiket ke Senayan. Mahalnya mandat rakyat ini sejalan dengan beratnya tugas dan tanggung jawab seorang anggota DPR, terutama untuk menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Fungsi fraksi dalam keanggotaan DPR. Saat sudah menjadi anggota DPR, tentu saja mereka yang berasal dari berbagai latar belakang berbeda membawa berbagai kepentingan rakyat yang telah memilih mereka. Untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang berbeda ini, dibentuklah fraksi atau kelompok anggota DPR yang tergabung dalam partai politik yang sama. DPR periode 2019 hingga 2024 memiliki 9 fraksi, yakni fraksi PDIP dengan 128 kursi, fraksi Golkar dengan 85 kursi, fraksi Gerindra dengan 78 kursi, fraksi Nasdem dengan 59 kursi, fraksi PKB dengan 58 kursi, fraksi Demokrat dengan 54 kursi, fraksi PKS dengan 50 kursi, fraksi PAN dengan 44 kursi, dan fraksi PPP dengan 19 kursi. Dengan adanya fraksi, anggota DPR dimungkinkan untuk mengusulkan rancangan undang-undang yang sesuai dengan fokus perjuangan partai politiknya. Misalnya, pada periode 2009 hingga 2014, seorang anggota DPR bernama Budiman Sujatmiko dari fraksi PDIP menjadi salah satu aktor penting di balik disahkannya UU Desa pada tahun 2014. Lebih dari 70.000 desa akan menerima aliran dana langsung dari APBN dan 10% dari APBD. Transfer langsung akan dilakukan dari APBN ke dana pembangunan desa. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan pemilih PDIP yang kebanyakan berasal dari kelompok kelas pekerja dan petani. Hal ini juga menunjukkan bahwa tidak semua anggota DPR memiliki kinerja yang buruk. Bagaimana berpartisipasi dalam lembaga legislatif? Setelah mengetahui betapa pentingnya peran anggota DPR bagi masyarakat,
Apa yang mau kamu sampaikan kepada mereka? Apakah kamu melihat permasalahan di sekitarmu yang menurutmu dapat dibantu penanganannya oleh anggota DPR? Kamu dapat menyampaikan pendapat, kritikan, ketidakpuasan atau keluhan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan DPR melalui kanal pengaduan berikut. Kalau kamu berkesempatan mengikuti kunjungan ke DPR bersama sekolah atau kampusmu, kamu dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengikuti rapat dengar pendapat atau RDP atau melakukan advokasi kebijakan langsung bersama anggota DPR. Kamu juga dapat mencari tahu siapa anggota DPR yang berasal dari daerah pemilihan kamu. Caranya, kamu harus mengetahui di daerah pemilihan mana kamu berada. Informasi ini dapat kamu temukan dengan browsing di internet. Setelah itu, kamu tinggal mencari tahu siapa aja anggota DPR yang berasal dari daerah pemilihan kamu. Kamu juga dapat mencari informasi lebih lanjut tentang mereka dengan melihat akun media sosial mereka. Beberapa anggota DPR bahkan menyediakan akses untuk dikontak melalui akun media sosial. Dengan cara seperti ini, kamu dapat menyampaikan aspirasi kepada anggota DPR yang lebih memahami permasalahan di lingkungan tempat kamu berada.